kita membutuhkan penjelasan yang konkret. Maksudnya ini apa? Kalau itu terjadi, artinya negara atau pemerintah secara sengaja melanggar undang-undang yang sah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kita sudah kalah dengan 19-0. Kita sudah kalah harus membeli 3 item barang yang nilainya hampir 370 triliun rupiah. Ditambah lagi kita harus mentransfer data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat. Bagi saya ini kita benar-benar tidak berkutik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti Opini Rudy kali ini, saya ingatkan kembali, mohon jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, and comment. Dukungan Anda kepada channel Anak Bangsa ini sangat saya harapkan dan sangat berarti buat perjalanan Anak Bangsa Channel ke depan. Sahabat Indonesia, saya kali ini sedikit saja mengulas sebagai warga negara yang melihat banyak keanehan dan kegundahan saya terkait dengan kesepakatan perjanjian tarif perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Awalnya kita mendapatkan hukuman dalam tanda kutip resiprokal tarif sebesar 32%. Artinya semua produk-produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat dikenai tarif bea masuk 32%. Dan ini tentu saja sangat memukul kita semuanya. Terlalu besar, dan para pengusaha yang memproduksi barang yang diekspor ke Amerika Serikat pasti menjerit. Rupanya ini didengar oleh Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo mengutus delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, tapi tidak kunjung mendapatkan hasil yang signifikan. Nah, beberapa waktu yang lalu pada saat Presiden Prabowo berkunjung keliling dunia, kemudian tanggal 15 Juli 2025, beliau mengadakan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Konon teleponnya agak panjang, 17 menit gitu. Hasilnya sekilas itu luar biasa. Kita tidak jadi dikenakan resiprokal 32%, tapi hanya 19%. Tapi yang lucunya, semua barang-barang kita yang masuk di Amerika dikenakan tarif bea masuk 19%, tapi untuk produk Amerika yang lain yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif bea masuk 0 rupiah. 19% kita masuk ke Amerika, barang-barang Amerika yang masuk ke sini dikenakan 0. 19 banding 0. Ini tidak fair, tidak berkeadilan sebetulnya. Bukan hanya itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ada beberapa persyaratan yang lain yang diminta oleh Presiden Amerika Serikat dan konon sudah disetujui oleh Presiden Prabowo. Yang pertama, selain penurunan tarif dari 32 ke 19, Indonesia wajib melakukan pembelian pesawat Boeing 777 50 buah nilainya 3,2 miliar US dollar. Belum selesai, Indonesia pun diwajibkan untuk melakukan pembelian energi dari Amerika nilainya 15 miliar US dollar. Belum selesai, belum. Masih ada lagi. Indonesia diwajibkan untuk mengimpor atau membeli produk-produk
pangan dan pertanian dari Amerika nilainya 4,5 miliar US dollar. Kalau di total tiga itu kita harus spend dana untuk membeli produk-produk Amerika totalnya 22,7 miliar US dollar. Kalau itu dikonversi dalam mata uang rupiah dengan asumsi katakanlah $1 Amerika adalah 16.250, kita harus menyiapkan dana sebesar 368,9 triliun rupiah hanya untuk tarif turun dari 32 ke 19. Skor 19 dibanding 0 pun bagi saya tidak adil, ditambah lagi dengan kewajiban kita membeli produk-produk Amerika nilainya hampir 370 triliun tadi. Ini nggak fair. Ternyata belum selesai juga. Beberapa hari yang lalu Gedung Putih, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bukan hanya ini, bukan hanya yang saya sampaikan di atas. Ternyata ada klausul yang mengagetkan kita bahwa Indonesia wajib memberikan data pribadi warga Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat. Ini menjadi polemik yang berkepanjangan, banyak tafsir. Kenapa banyak tafsir? Karena pemerintah begitu gelagapan untuk menjawab. Bagaimana mungkin data warga negara Indonesia itu bisa diberikan kepada negara lain untuk keperluan apa? Erlangga Hartarto mengatakan itu hanya data komersial. Apa pengertian data komersial? Tidak ada klausul nomenklatur data komersial itu apa? Menteri Komdigi mengatakan kami akan koordinasi. DPR setali tiga uang, tidak mengerti. Bayangkan sahabat Indonesia, kita ini sudah mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang PDP, tepatnya undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang mengagetkan saya, data ini kan the new oil. Ini data ini begitu berharganya. Data warga negara Indonesia yang jumlahnya 286 juta rakyat Indonesia, apakah akan diserahkan ke sana? Dan apakah ini tidak melanggar undang-undang yang sudah kita buat sendiri? Katanya hal yang sama sudah dilakukan antara Amerika dengan Uni Eropa, tapi begitu banyak masalah di sana. Ada lagi yang mengatakan, Menko Perekonomian mengatakan, sebetulnya selama ini warga negara Indonesia sukarela memberikan datanya kepada Amerika pada saat kita menjadi member atau masuk dalam akun media sosial, katakanlah X, Facebook, atau TikTok, atau segala macam, otomatis data-data pribadi akan kita berikan. Pembukaan email dan sebagainya. Tapi bukan itu konteksnya. Kalau itu kan personal. Tapi kalau ini secara policy, state policy atau polisi negara, bahwa kita wajib memberikan data pribadi warga negara Indonesia kepada negara lain, apa bisa dijamin keamanannya? Dan seolah-olah kita harus mengakui kita seperti tidak mempunyai kedaulatan digital lagi. Apakah kita yakin undang-undang di Amerika proteksinya terhadap data itu lebih baik dari kita? Jujur saya keberatan, secara pribadi saya keberatan. Sebagai warga negara Indonesia keberatan kalau data saya secara sukarela diberikan kepada negara lain, apalagi Amerika Serikat. Dan ini data 286 juta penduduk Indonesia diberikan ke sana. Sampai detik ini belum clear maksudnya apa. Informasinya simpang siur.
Karena informasinya simpang siur, menimbulkan prasangka dan persepsi yang bermacam-macam. Pada kesempatan ini saya ingin menagih kepada pemerintah. Itu hak saya sebagai warga negara, saya ingin menagih. Maksudnya pemberian data atau akses pemindahan data dari Indonesia kepada negara lain, dalam hal ini Amerika Serikat, untuk kepentingan apa? Apakah pemerintah itu semena-mena saja untuk memindahkan atau mentransfer data kita kepada negara luar? Kita membutuhkan penjelasan yang detail. Kita membutuhkan penjelasan yang konkret. Maksudnya ini apa? Kalau itu terjadi, artinya negara atau pemerintah secara sengaja melanggar undang-undang yang sah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kita sudah kalah dengan 19-0. Kita sudah kalah harus membeli 3 item barang yang nilainya hampir 370 triliun rupiah. Ditambah lagi kita harus mentransfer data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat. Bagi saya ini, kita benar-benar tidak berkutik di tangan Donald Trump. Kenapa kita harus semenyerah itu? Kenapa kita nggak melawan? Hanya kepentingan ekspor kita ke Amerika Serikat. Belum tentu para eksportir barang kita ke Amerika Serikat itu bisa menghidupi hajat hidup orang banyak di Indonesia, yang diuntungkan oleh kelompok-kelompok mereka sendiri. Jadi bagi saya aneh, bin ajaib aja kalau pemerintah seolah-olah tidak berdaya di tangan Donald Trump. Pusing saya lihat bagaimana seolah kita seperti ayam sayur di mata warga negara Amerika Serikat. Mereka seenak sendiri masukkan barang di Indonesia dengan tarif 0, sedangkan barang-barang kita masuk ke mereka dikenakan tarif biaya masuk 19%, ditambah kita harus membelanjakan uang dari APBN nilainya 370 triliun rupiah untuk membeli barang-barang, dan belum tentu pesawat Boeing 777 itu seperti rencana bisnis dari Garuda Indonesia. Saya mendengar yang direncanakan Garuda itu bukan pengadaan pesawat Boeing 777 atau 777. Seingat saya, Garuda pernah mengatakan bahwa akan kembali melakukan pengadaan pesawat, tapi Airbus. Kalau Airbus itu di Eropa. Sekarang dirubah policy top down dari Presiden, Garuda wajib membeli 50 pesawat Boeing 777 dari Amerika. Masalah itu biarlah teman-teman Garuda yang memikirkan bagaimana solusinya, bagaimana merubah rencana bisnis mereka. Tapi di titik pada saat ada klausul bahwa data pribadi warga negara Indonesia wajib ditransfer ke Amerika Serikat, saya berkeberatan. Saya mohon penjelasan detail dan mohon pertanggungjawaban dari pemerintah. Ini maksudnya apa? Yang jelas seperti apa? Jangan kami ditipu lagi, dibohongi lagi dengan kalimat-kalimat normatif, tapi data yang merupakan the new oil ini berisi 286 juta ini kemudian serta-merta dikelola oleh negara asing. Dan ini kan jelas-jelas melanggar undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Saya mohon penjelasan. Pertanyaan ini bukan karena saya sok pinter atau sok jago atau sok apa, tapi saya sebagai warga negara merasa punya hak untuk mempertanyakan mengapa data saya harus ditransfer ke Amerika Serikat. Dan saya yakin pertanyaan saya ini mewakili
pertanyaan 286 juta rakyat Indonesia. Tolong dijawab dan dijelaskan secara jujur kepada rakyat, wahai tuan-tuan pejabat di negeri ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.